Kristus. Amin. Damai sukacita Tuhan turun di tempat ini dan untuk semua orang, kita semua yang saat ini berada di sini, serta kita semua yang hadir di sini sekarang dan selama-lamanya. Bapak Ibu semuanya, pada pagi hari ini, siang hari ini, kita menyempatkan waktu, tenaga, pikiran kita untuk hadir dan membersamai keluarga, terutama untuk memperingati dan mendoakan sahabat kita, Bapak Yohanes Handoko Hadi Prayitno, yang wafat 5 November 2023 yang lalu. Mungkin ini bisa sebagaimana kita ketahui bahwa Tuhan telah memanggil Pak Handoko dengan cara yang khusus dan unik. Maka pada siang hari ini doa kita untuk Bapak Handoko yang 1 tahun yang lalu telah dipanggil Tuhan, menyatakan keyakinan iman kita akan kasih kerahiman Allah yang senantiasa membebaskan umatnya dari penderitaan dan kebinasaan oleh kuasa maut. Keyakinan akan Allah Sang Pembebas inilah yang mendasari doa-doa kita siang hari ini, agar saudara, ayah, sahabat kita, Bapak Yohanes Handoko Hadi Prayitno dibebaskan dari segala kemungkinan kebinasaan abadi dan boleh mengalami pembebasan abadi, serta keluarga dan para sahabat yang ditinggalkannya dianugerahi kemerdekaan batin dan pembebasan dari segala hal kemelekatan yang menjauhkan kita dari Tuhan. Sekarang adalah kita sejenak menyiapkan hati untuk kehadiran Tuhan dan menyadari segenap kelemahan kita. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Rohan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Allah yang Maha Kuasa mengasihani Pak Yohanes Handoko Hadi Prayitno, mengasihani kita, serta mengampuni dosa kita dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Putramu sendiri, Yohanes Handoko Hadi Prayitno, telah kau bebaskan dari kehidupan di dunia ini untuk kau panggil hidup bersamamu di surga. Kami percayakan dia pada kebaikanmu dan kuatkanlah dia, khususnya keluarga dan semua yang mengasihi dia, untuk melanjutkan tugas hidupnya dengan penuh pengharapan dan sukacita, dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan dengan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Beginilah firman Tuhan. Pada waktu aku berkenan, aku akan menjawab engkau, dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Aku telah membentuk dan memberi engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia, untuk membangunkan bumi kembali
dan untuk membagi-bagikan tanah pusaka yang sudah sunyi sepi. Sion berkata, Tuhan telah meninggalkan aku dan Tuhanku telah melupakan aku. Dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Sekalipun dia melupakannya, aku tidak akan melupakan engkau. Lihat, aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku. Tembok-tembokmu tetap di ruang mataku. Demikianlah sabda Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selamanya. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Yesus bersabda, Anak manusia datang untuk menyelamatkan yang hilang. Bagaimana pendapatmu? Jika seorang mempunyai 100 ekor domba dan seekor diantaranya sesat, tidakkah ia akan meninggalkan yang 99 ekor di pegunungan dan pergi mencari yang sesat itu? Dan aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika ia berhasil menemukannya, lebih besar kegembiraannya atas yang seekor itu daripada atas yang ke-99 ekor yang tidak sesat. Demikian juga Bapamu yang di surga tidak menghendaki supaya seorang pun dari anak-anak ini hilang. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu, bacaan yang pertama dan bacaan Injil jelas sekali bahwa bahkan ketika seorang ibu melupakan anaknya, Allah tidak akan melupakannya. Allah lebih cinta bahkan daripada cinta seorang ibu kepada anaknya. Yang diceritakan oleh Matius, 100 domba hilang satu, meninggalkan yang 99, mencari yang satu, dan kebahagiaan Allah menemukan satu yang hilang jauh lebih besar daripada 99 domba yang merasa tidak sesat. Bapak Ibu, saudara-saudari, berkat pembaptisan kita menerima Roh Kudus yang mempersatukan kita dengan Kristus dan menjadikan kita anak-anak Bapa. Marilah dengan rendah hati kita memanjatkan doa-doa kita kepada Bapa. Ya Bapa, lewat Putramu Yesus Kristus, Engkau menghendaki agar kami tidak terbelenggu dalam kuasa dosa dan penderitaan. Engkau menghendaki kami, umat-Mu, mengalami pembebasan dan kemerdekaan dari derita dan cengkraman maut dan dosa. Maka bebaskanlah saudara, orang tua, sahabat kami, Bapak Yohanes Handoko Hadi Prayitno, yang telah 1 tahun menghadap-Mu dari semua belenggu dosa dan maut. Kami mohon bagi keluarga yang ditinggalkan, semoga anugerah pembebasan yang boleh diterima dan dialami oleh saudara kami Bapak Yohanes Handoko Hadi Prayitno mendorong dan menyemangati seluruh keluarganya untuk mengungkapkan terima kasih dalam wujud tindakan kasih kepada sesama dan orang-orang yang dijumpai dan dilayani setiap hari. Kami mohon. Dan bagi mereka yang kurang mengalami kasih, sebagaimana semasa hidupnya
Bapak Yohanes Handoko senantiasa memperhatikan sesamanya yang kekurangan. Maka semoga Engkau sendiri berkenan menyentuh hati mereka yang berkekurangan agar mereka merasakan sapaan lewat alam, pekerjaan, dan orang-orang yang ada di sekitarnya. Kami mohon. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selamanya. Semoga kita semua yang masih dalam perjalanan dalam hidup ini, dan terutama keluarga Bapak Yohanes Handoko Hadi Prayitno yang ditinggalkan, dan juga Bapak Yohanes Handoko Hadi Prayitno di dalam wujud arwah, dalam wujud energi yang sejati, senantiasa mengalami, memperoleh kekuatan, perlindungan, penghiburan oleh berkat Allah yang Maha Kuasa di dalam nama Bapa, di dalam nama Putra, dan di dalam nama Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu, ibadah peringatan arwah telah selesai. Marilah kita bersama-sama hidup dalam damai dan dalam belas kasih.